Dalam pengambilan keputusan manajemen, informasi yang digunakan harus relevan dan benar-benar membantu manajer memilih alternatif terbaik. Pertama, informasi harus bersifat masa depan, artinya fokus pada biaya atau manfaat yang akan terjadi, bukan biaya masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Kedua, informasi harus menunjukkan perbedaan antar alternatif. Kalau tidak ada selisih biaya atau manfaat, berarti informasinya tidak relevan untuk dipertimbangkan. Selain itu, informasi yang baik adalah informasi yang dapat dikendalikan oleh manajemen, misalnya biaya variabel atau biaya bahan baku, yang bisa dipengaruhi lewat keputusan. Relevansi informasi juga bergantung pada konteks. Apa yang penting untuk keputusan jangka pendek belum tentu penting untuk keputusan jangka panjang. Jadi manajer harus menyesuaikan kebutuhan informasinya. Dalam konsep biaya, hanya biaya yang bisa berubah dan mempengaruhi pilihan yang dianggap relevan. Misalnya, ada biaya masa lalu tidak relevan karena sudah terjadi. Lalu ada biaya masa depan relevan karena masih bisa dipengaruhi. Selanjutnya biaya tenggelam diabaikan karena tidak dapat dipulihkan. Sedangkan biaya tunai memengaruhi arus kas. Ada juga biaya kesempatan, yaitu manfaat yang hilang ketika memilih satu alternatif. Konsep lain seperti biaya diferensial, biaya marginal, dan biaya yang bisa dihindarkan membantu manajer melihat dampak perubahan keputusan terhadap laba dan pengeluaran perusahaan. Intinya, manajemen hanya perlu menggunakan informasi biaya yang berubah, relevan, dan mempengaruhi keputusan, sehingga keputusan yang diambil lebih efisien dan menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus penerapan biaya relevan dalam berbagai bidang pengambilan keputusan. Contohnya itu bidang produksi, operasi, maupun marketing. Ini akan dijelaskan oleh saya, DGS Indah Simanjuntak dengan NIM 72432200049. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa pengambilan keputusan biaya relevan dilakukan untuk jangka pendek dan tidak kontinu. Lalu, pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan pendapatan total, bukan persatuan produk. Sebelumnya, kita telah belajar bahwa biaya relevan adalah biaya yang berubah akibat keputusan tertentu, seperti biaya bahan baku dan operasi upah langsung. Lalu ada juga biaya tidak relevan, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh suatu keputusan. Contohnya itu adalah biaya sewa gedung. Dalam hal ini kita akan mengambil pengambilan keputusan dalam kasus pesanan khusus atau special order, yaitu merupakan suatu keadaan di mana perusahaan menerima permintaan tambahan di luar kegiatan normal dengan harga jual yang lebih rendah. Yang harus diselesaikan itu adalah apakah pesanan ini layak diterima atau sebaiknya ditolak. Contohnya itu kita bisa belajar dari kasus PT Elias Handayani, di mana perusahaan memiliki kondisi-kondisi yang telah disebutkan, lalu dapat diasumsikan bahwa kapasitasnya masih cukup, biayanya tidak berubah dan produk berbeda dengan produk reguler. Lalu selanjutnya kita akan mengidentifikasi biaya-biayanya, apakah dia termasuk biaya relevan atau tidak relevan berdasarkan biayanya apakah berubah jika terjadi perubahan pada setiap jenisnya. Selanjutnya itu kita akan menganalisis laporan keuangan atau laporan laba rugi alternatif. Apakah jika kita menerima pesanan itu laba atau jika menolak itu rugi. Dari contoh soal diketahui bahwa pesanan khusus diterima dapat menambah laba sebesar 7.500.000 dan tidak menaikkan biaya tetap. Pengambilan keputusan juga memerlukan atau dapat dilakukan dalam keadaan kasus membeli atau membuat sendiri atau make or buy decision. Contohnya itu di mana perusahaan harus memutuskan apakah komponen harus diproduksi sendiri atau dibeli dari luar, mana yang lebih menguntungkan. Tujuannya itu untuk mencari alternatif yang paling efisien dan menguntungkan. Contohnya itu PT Larispa seperti yang dapat teman-teman lihat pada layar. PT Larispa merupakan suatu perusahaan yang memproduksi buku tulis yang melibatkan beberapa mesin, diantaranya mesin pemotong, penjilid, dan pemberi garis. Diketahui bahwa mesin pemberi garis tersebut dapat digunakan untuk mencetak sampul. Lalu ada kondisi-kondisi yang telah ditentukan. Yang pertama, kita itu harus membuat data produksi sampul bukunya. Lalu kita identifikasi biaya-biayanya apa aja, bahan baku, upah langsung, biaya variabel, biaya tetap. Lalu kita buat biaya rincian biayanya. Selanjutnya kita itu perlu membuat alternatif keputusannya itu di mana kita lihat apa aja alternatifnya itu, dibeli atau dibuat. Selanjutnya
Kita buat analisis biaya relevan dan tidak relevannya. Kita identifikasi jenis-jenis biayanya, lalu kita buat apakah dia relevan atau tidak relevan. Selanjutnya, kita buat analisis terhadap alternatif keputusan. Dilihat mana yang lebih menguntungkan. Dari contoh soal dapat dilihat hasil analisisnya itu bahwa pembelian sampul dari PT Rapim menghasilkan pengamatan sebesar 3 juta daripada membuat sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan biaya alternatif membuat sendiri dan membeli dari pihak luar, disimpulkan bahwa membeli dari PT Rapi lebih efisien dan menghasilkan penghematan sebesar 3 juta. BOP variabel tidak relevan terhadap keputusan ini karena tidak berubah. Karena pilihan-pilihan tersebut, kita harus memilih mana yang lebih ekonomis dan tidak menambah biaya beban terhadap perusahaan. Kasus ini menunjukkan pentingnya identifikasi biaya relevan dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Manajer harus mempertimbangkan bahwa hanya biaya yang berubah akibat keputusan yang diambil dan mengabaikan biaya yang tidak terpengaruh oleh alternatif keputusan. Pendekatan ini membantu perusahaan memilih opsi yang paling menguntungkan secara finansial dan efisien dalam pemanfaatan kapasitas produksi. Berikutlah yang dapat bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazila Alivia Putri Hadi, NIM 7231220019. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep biaya marginal dan biaya diferensial dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya marginal. Jadi biaya marginal itu sebenarnya sangat sederhana. Biaya ini adalah biaya tambahan yang muncul kalau perusahaan ini menambah 1 unit produksi. Ibaratnya nih, kalau kamu jualan minuman dan mau buat 1 gelas tambahan, kamu membutuhkan tambahan gula, es, dan cup. Nah, total biaya ekstra itulah biaya marginal. Biaya tetap seperti sewa tempat itu tidak ikut berubah. Nah, rumusnya itu adalah perubahan total biaya dibagi dengan perubahan jumlah unit. Misalnya nih, kamu mau bikin 100 botol minuman, itu membutuhkan 500.000. Lalu bikin 101 botol menjadi 505.000. Berarti biaya untuk 1 botol tambahan itu 5.000. Nah, angka ini penting karena membantu perusahaan tahu apakah menambah produksi itu menguntungkan atau justru merugikan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai biaya diferensial. Nah, biaya diferensial ini adalah biaya yang berubah ketika perusahaan memilih satu alternatif dibanding yang lain. Contohnya nih, seperti memilih masak sendiri atau beli makanan di luar. Kalau masak, misalnya kamu membutuhkan 30.000, tapi kalau beli membutuhkan 40.000, ada selisih 10.000 tuh. Nah, itulah biaya diferensial. Selisih itulah yang membantu kita menentukan pilihan mana nih yang lebih hemat atau lebih menguntungkan. Jadi konsep ini dipakai perusahaan saat membandingkan 2 opsi, misalnya produksi sendiri atau pakai jasa pihak luar. Nah, selanjutnya yaitu hubungan dan penerapan dalam keputusan biaya marginal. Nah, itu sebenarnya biaya marginal itu sebenarnya bagian kecil dari biaya diferensial. Biaya marginalnya hanya melihat perubahan biaya saat produksi bertambah 1 unit. Sementara kalau biaya diferensial ini membandingkan seluruh dari 2 alternatif. Jadi dalam kehidupan bisnis, konsep ini dipakai saat menerima pesanan khusus. Apakah pendapatan ini lebih besar dari biaya tambahan, atau menentukan buat sendiri atau beli dari luar, mengganti mesin yang lama dengan yang baru, hingga memutuskan apakah satu produk ini perlu dihentikan. Jadi intinya konsep ini membantu perusahaan agar tidak salah pilih ketika harus mengambil keputusan penting. Lalu selanjutnya yaitu biaya yang dapat dihindari. Nah, biaya yang dapat dihindari ini adalah biaya yang bisa hilang kalau satu aktivitas ini dihentikan. Contoh simpelnya nih, kalau kamu berhenti produksi es teh, otomatis kamu tidak lagi mengeluarkan untung teh, gula, dan es. Biaya seperti ini disebut biaya relevan karena berpengaruh pada keputusan. Perusahaan ini selalu melihat biaya jenis ini saat harus memilih. Misal nih, mau lanjut produksi atau berhenti sementara. Karena begitu aktivitasnya hilang, maka biayanya pun ikut hilang. Lalu selanjutnya, biaya yang tidak dapat dihindari. Nah, sebaliknya nih, ada biaya yang tetap harus dibayar meskipun aktivitas ini sudah dihentikan. Ini namanya biaya yang tidak dapat dihindari. Misalnya nih, sewa tempat. Mau produksi ataupun tidak, sewa itu kan tetap harus kita bayar. Nah, jadi biaya seperti ini tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan karena tidak berubah di setiap alternatif. Hubungannya dengan biaya diferensial adalah hanya biaya yang berubah atau biaya relevan dan biaya yang dapat dihindari yang dihitung sebagai pembeda
antar alternatif yang tidak bisa dihindari, tidak dimasukkan karena tidak mempengaruhi keputusan. Nah, selanjutnya biaya modal sendiri. Nah, biaya modal sendiri ini adalah harga yang harus diberikan perusahaan kepada pemegang saham atas dana yang mereka tanamkan. Jadi, walaupun modal sendiri tidak punya bunga seperti utang, tetap ada yang namanya opportunity cost. Nah, ibaratnya kalau pemegang saham menaruh uangnya di perusahaan, berarti dia mengorbankan kesempatan untuk menaruh uang itu di tempat yang lain yang mungkin memberikan keuntungan. Jadi karena itu biaya modal sendiri ini akan mencerminkan berapa nih keuntungan yang diharapkan oleh investor sesuai risiko yang mereka tanggung. Nah, angka ini penting untuk menilai apakah satu investasi ini layak, bagaimana perusahaan menyusun struktur modalnya, dan bagaimana menilai kinerja perusahaan. Oke, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.